1.2 Mata terpejam dengan lena, suka menolong sesama, pastilah hidupmu jadi berbakna. Salam, konnichiwa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan pagi kita pada hari ini kan kita mulai dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa atas segala sesuatu yang Tuhan telah lakukan, atas pagi yang cerah indah dan semangat yang baru dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang mengalami sakit penyakit, biarlah Engkau berikan mereka kesembuhan Bapa. Biar pagi ini, hari ini mereka memberikan pelayanan yang terbaik bagi kemuliaan. Masalah-masalah ekonomi, pekerjaan, dan banyak hal lainnya karena situasi penyebaran virus COVID-19 ini, Tuhan, kami mohon Bapa, untuk anak-anak Tuhan, biarlah Engkau memberikan kesempatan untuk mendapatkan makanan yang layak, kesehatan, dan juga kebutuhan mereka terpenuhi Bapa. Biarlah kami Bapa tetap bersyukur untuk segala kasih karunia-Mu yang kami alami dalam situasi sulit ini. Biarlah nama-Mu dimuliakan selalu Tuhan, dimanapun kami berada dan bagaimanapun kondisi yang kami hadapi. Termulialah Engkau selalu. Biarlah firman yang akan kami pelajari ini menjadi kekuatan iman percaya kami untuk menyatakan bahwa kami tetap dalam tangan pengasihan-Mu. Sebesar apapun, sekuat apapun usaha iblis untuk menjauhkan kami dari kasih-Mu, biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang tetap berpegang pada kebenaran-Mu dan menjadi saksi hidup akan segala kemuliaan Tuhan, baik sekarang sampai nanti Yesus datang. Biarlah kemuliaan-Mu yang semakin nyata dalam hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Biarlah kami mendapatkan kasih karunia-Mu, supaya kami layak di hadapan-Mu dan kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan penebus kami yang baik, yang selalu memberikan kami keselamatan, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saudaraku, renungan pagi kita pada pagi ini berjudul Belajar dengan Doa yang Sungguh-Sungguh. Kita baca bersama-sama ayat hafalan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Mereka yang tidak mau menerima kebenaran Alkitab yang terang, jelas dan tajam, senantiasa mencari cerita-cerita dongeng yang akan mendiamkan hati nurani. Semakin kurang rohani, kurang penyangkalan diri, dan merendahkan doktrin-doktrin yang dikemukakan, semakin besar kesukaan dengan mana mereka diterima. Orang-orang ini merendahkan kuasa intelektual untuk memuaskan keinginan-keinginan daging mereka. Oleh karena kesombongannya, mereka tidak perlu menyelidiki Alkitab dengan jiwa yang menyesal dan doa yang sungguh-sungguh memohon tuntunan ilahi. Mereka tidak mempunyai perisai untuk menangkis penipuan. Iblis siap sedia memenuhi keinginan-keinginan hati dan menyembunyikan penipuannya itu di tempat kebenaran. Demikianlah caranya penyesat itu mendapat kekuasaannya atas pikiran-pikiran manusia, dan oleh penolakan kebenaran, sebab kebenaran itu melibatkan salib, maka Protestan pun menuruti jalan yang sama. Semua yang melalaikan firman Allah mempelajari kenyamanan dan politik agar mereka tidak mempunyai perbedaan dengan dunia ini, akan dibiarkan menerima bidat atau ajaran yang sesat yang terkutuk gantinya kebenaran agama. Setiap bentuk kesalahan yang dapat dipikirkan akan diterima oleh mereka yang dengan sengaja menolak kebenaran. Ia yang memandang ngeri suatu penipuan akan dengan mudah menerima yang lain. Rasul Paulus berbicara mengenai sekelompok orang yang tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka, menyatakan, "Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan." 2 Tesalonika 2 ayat 10-12. Dengan amaran seperti itu, di hadapan kita perlu waspada mengenai doktrin-doktrin yang kita terima.
Di antara yang paling ampuh dari agen-agen penipu besar itu ialah ajaran-ajaran yang menyesatkan dan mukjizat-mukjizat palsu spiritisme. Dengan menyamar sebagai malaikat terang, ia menyebar jaringnya di tempat yang paling sedikit dicurigai. Seandainya saja orang mempelajari buku Allah dengan doa yang sungguh-sungguh agar mereka bisa mengerti, mereka tidak akan ditinggalkan di dalam kegelapan untuk menerima doktrin-doktrin palsu. Tetapi oleh karena mereka menolak kebenaran itu, mereka jatuh menjadi mangsa penipuan. Kesalahan berbahaya lainnya ialah doktrin yang menyangkal keilahian Kristus, yang mengatakan bahwa Dia tidak ada sebelum kedatangannya ke dunia ini. Teori ini diterima dengan senang hati oleh sekelompok orang yang mengatakan mereka percaya Alkitab, namun secara langsung bertentangan dengan pernyataan juru selamat yang paling jelas mengenai hubungannya dengan Bapa itu, mengenai tabiat ilahinya, dan mengenai praeksistensinya. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 549 sampai 551. Saudaraku, jelas sekali dalam pelajaran kita ini, Yesus sudah ada sebelum kita manusia dijadikan. Dan Yesus sendiri, Tuhan kita, menyaksikan dan mengalami langsung bagaimana Lucifer, iblis itu, mulai membawa para malaikat untuk memberontak, murtad dari kepercayaan imannya kepada Tuhan. Dan saat ini sampai pada masanya yang ditentukan Tuhan, iblis dan para malaikatnya berusaha untuk menjauhkan kita dari kebenaran firman Tuhan dan menyesatkan kita dan menjadikan kita orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan menolak segala kebenaran firman-Nya. Oleh karena itu saudaraku, kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan. Jangan sampai kita terlena oleh pendapat-pendapat duniawi, pemikiran-pemikiran para ahli psikologis, para ahli filsafat, dan pemikiran para ahli kitab yang berusaha menjauhkan kita dari firman Tuhan yang benar. Biarlah kita sadar bahwa apapun yang diusahakan oleh iblis itu hanya untuk kehancuran umat manusia. Apapun yang tidak memuliakan Tuhan adalah usaha iblis untuk membuat kita jauh dari kebenarannya. Oleh karena itu, kita harus selalu yakin, kita harus selalu percaya pada firman Tuhan. Kita harus benar-benar menyelidiki apa yang disampaikan Tuhan dalam firman-Nya yang tertulis. Kita harus mempelajarinya dengan hati yang tenang, dengan kerendahan hati di hadapan Allah. Jangan sampai kita memasukkan pemikiran politis, keadaan duniawi, dan perjuangan hidup kita sebagai dasar untuk kita bisa mengerti firman Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang kita percaya, yang menuntun kita untuk membawa kita pada keselamatan yang sebenarnya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Ingatlah saudaraku, agen-agen penipu besar itu, penyesat itu, para pemimpin-pemimpinnya yang ditempatkan di dunia selalu ada di sekitar kita. Dan mereka tidak pernah bosan, tidak henti-hentinya berusaha untuk menyesatkan pemikiran kita akan kerajaan surga dan kehidupan yang kekal, kebenaran Tuhan, penebusannya dan kematiannya di kayu salib, dan kebangkitannya untuk mempersiapkan kerajaan surga bagi kita. Mari kita selalu berikan waktu kita dalam doa, dalam belajar firman Tuhan, dan memberikan firman Tuhan untuk memberikan kita pengertian yang jelas, sehingga kita tetap memuliakan Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa atas firman yang Tuhan berikan. Biarlah kami Tuhan dalam belajar firman-Mu, kami tetap berdoa dengan sungguh-sungguh dan memberikan jiwa, hati, pikiran kami hanya di bawah tangan kuasa-Mu saja. Biarlah Tuhan kami tidak pernah membuat Engkau di samping kami atau di bawah kami Tuhan dalam pengertian kami akan Alkitab. Jadilah kehendak-Mu Bapa dalam hidup kami. Tuntunlah kami Tuhan, supaya kami selalu berjalan pada jalur yang lurus, mengarah pada kerajaan surga, dan memuliakan Engkau selalu.
bersama-sama umat-umat Tuhan yang mengasihi Engkau. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami, membentuk kami menjadi terang-terang suci-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan yang selalu memberikan kami keselamatan, penebusan dan tuntunan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur selalu bagi-Mu. Haleluya, amin. Buah durian, buah jambu, lebih enak lagi buah duku. Teruslah tambah wawasanmu dengan belajar dan baca buku. Teruslah tambah wawasanmu dengan belajar dan baca buku. Spada Horas.